Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Power Breakfast. Menteri Keuangan memastikan pemerintah terus mendorong peningkatan pengelolaan sistem nasional neraca komoditas yang terintegrasi. Dan hal ini demi pengambilan kebijakan yang dinilai lebih tepat. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa melalui sistem yang tepat maka kemudahan perizinan hingga transparansi kebijakan akan semakin berkembang. Situasi ekonomi domestik yang membaik ditambah dinamika global membuat neraca perdagangan mengalami surplus dalam 24 bulan berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan potensi yang besar dalam perdagangan nasional, namun di sisi lain turut mendorong risiko penyalahgunaan oknum terhadap kebijakan nasional. Dalam pengembangan neraca komoditas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dibutuhkan sistem data yang komprehensif dan real-time mendorong berbagai otoritas mengintegrasikan datanya. Dengan mengembangkan sistem nasional neraca komoditas, pemerintah melalui Lembaga Nasional Single Window dan kementerian lembaga lainnya mendorong sistem neraca komoditas yang akan berfungsi sebagai referensi dalam proses ekspor-impor. Dalam tahap pertama tahun ini, sistem tersebut akan memonitor 5 komoditas yang meliputi beras, gula, garam, daging, dan ikan. Selain mengintegrasikan data kementerian lembaga, sistem ini juga menyediakan transparansi dan kemudahan perizinan dan proses bisnis yang lebih pasti. Kita berharap kepastian dan juga adanya penyederhanaan proses akan memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, neraca komoditas ini diharapkan juga akan bisa mencakup lebih banyak komoditas-komoditas strategis lainnya di dalam perekonomian Indonesia. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memang kaya akan komoditas. Tata kelola terhadap komoditas pasti akan memberikan kebaikan bagi perkuatan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani menambahkan dengan neraca komoditas, diharapkan transparansi data akan memberi referensi yang baik dalam pengambilan kebijakan, karena data produksi hingga kebutuhan dalam negeri akan lebih akurat dan objektif. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, maka diharapkan akan memberikan informasi akurat dan efisien dalam pengajuan izin hingga kepastian proses administrasi dalam perencanaan impor atau ekspor, sehingga pengusaha dapat memonitor secara real time. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Ya, berikutnya upaya mendorong transparansi kebijakan ekspor maupun impor akan dorong pemerintah melalui pelaksanaan sistem nasional neraca komoditas. Kemenko Perekonomian menjelaskan sistem ini akan banyak mengintegrasikan sistem perizinan di kementerian lembaga untuk mengatasi persoalan transparansi yang terjadi seperti di kasus ekspor minyak goreng. Pemerintah berupaya mendorong transparansi melalui penggunaan sistem terintegrasi dalam pengelolaan perizinan serta monitoring perdagangan nasional. Untuk itu, tahun ini Kemenko Perekonomian memastikan akan segera merampungkan regulasi teknis yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan Sistem Nasional Neraca Komoditas atau SNANK. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan bahwa sejak tahun lalu pihaknya terus mendorong integrasi sistem monitoring perizinan ekspor-impor melalui SNANK. Namun Susi mengakui berbagai tantangan masih banyak yang harus dituntaskan, seperti dinamika kebijakan yang terjadi menyangkut izin spesifik dalam komoditas tertentu. Mohon maaf Pak Pala, mengenai masalah minyak goreng. Itu kan tiba-tiba ada PE, persetujuan ekspor, yang mempersyaratkan. Ada DMO, ada macam-macam. Bagaimana nanti di sistem neraca? Artinya dinamikanya luar biasa. Tidak hanya hitung-hitungan angka dalam bentuk neraca, perubahan itu tidak hanya dalam bentuk kuota, jumlah dan jenisnya saja. Ada hal-hal ternyata kebutuhan nasional sangat penting sehingga PE pun mempersyaratkan sesuatu yang harus dipenuhi. Nah itu nanti kita harus bicara. Ya kebetulan sekarang PE Migor belum masuk kan gitu. Nah nanti kan ada komoditi-komoditi yang seperti ini. Dengan adanya kebijakan teknis seperti kebijakan terbaru terkait persetujuan ekspor dalam komoditas minyak goreng, juga harus segera dapat diadaptasi dalam pelaksanaan SNANK ke depannya. Meski saat ini pihaknya baru akan menjalankan 5 komoditas yaitu beras, gula, garam, daging, dan ikan. Namun kedepannya seluruh komoditas dipastikan akan ikut masuk ke dalam sistem nasional neraca komoditas. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Sementara itu pemirsa, kalangan pengusaha meminta pemerintah serius dalam mengimplementasikan sistem nasional neraca komoditas. Ya, Wakil Ketua Kadin menjelaskan implementasi sistem yang ramah pengguna maksud kami akan memudahkan kalangan pengusaha dalam memaksimalkan sistem tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita menyebut sebagai sebuah sistem yang diharapkan akan memberi kemudahan, maka seharusnya implementasinya pun harus serius. Suryadi mencontohkan selama ini banyak sistem integrasi pemerintah yang masih jalan di tempat. Dirinya mencontohkan online single submission atau OSS yang masih belum banyak berkembang akibat ego sektoral. Artinya, kebijakan pusat dalam OSS masih belum banyak diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Kadin meminta sistem yang memiliki tujuan mulia ini dapat secara konsisten diterapkan, sehingga harapan untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan perizinan tetap dapat dilakukan. Bukannya banyak benar kendalanya. Ini pandangan pengusaha ya. Mohon maaf nih Bapak-bapak ya, jangan tersinggung dulu. Biasanya kita kalau punya peraturan, implementasinya itu loh, ya. Kita waktu OSS juga kan kita lihat kan, ya, pada satu di pusat oke, sampai ke daerah masing-masing beda-beda, ya. Dan nggak sama lagi, ya. Yang di gubernur setuju, sana enggak, buat sini setuju, sana enggak. Nah, ini kan implementasi.